Sayembara 100 juta rupiah. Jadi bagi kalian semua yang pengen dapetin duit, kalian boleh ikut sayembara ini. By the way, saya lagi ada di Osaka. Saya lagi on the way balik ke Jakarta. Jadi besok saya sudah ada di Jakarta. Saya mau bagi 100 juta rupiah karena saya baru menang pra peradilan. Caranya gampang banget. Kalian silakan potong video YouTube saya di bawah ini. Yang lewat di FYP saya, video yang paling menarik dan saya suka, saya akan kasih 1 juta rupiah per video. Saya akan pilih 100 pemenang. Jadi bagi kalian semua yang pengen dapat rezeki tambahan, silakan ikut sayembara ini. Selama 2 tahun terakhir ya, suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya, saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur apit, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih, Dok. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kenal, Bang. Selamat siang, teman-teman sekalian. Pakai mic aja kali ya? Iya. Pakai mic aja boleh. Pakai mic aja ya? Mic aja udah, Mik. Ya, selamat siang, teman-teman sekalian. Siap. Pada tanggal 14 November, melalui lembaga pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami, Dr. Richard D. dengan Hans Manata, mengajukan peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan illegal access, dan melalui lembaga pra peradilan tersebut, klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada pencemaran nama baik dan illegal access dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Mungkin demikian catatan dari saya selaku kuasa hukum Dr. Richard D. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh rekan saya. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar, walaupun pada awal proses terapit itu dari Polda Metro Jaya menunjuk divisi hukum tidak hadir dalam 2 kali panggilan. Jadi baru sidang ketiga, baru sidang itu dimulai. Pemeriksaannya kita sudah bacakan permohonan, kemudian dari Polda Metro sudah menyampaikan jawaban, dan kemudian kita mengajukan bukti surat dan bukti, dari Polda mengajukan bukti surat sebanyak 150 bukti surat. Terus kemudian dilanjutkan kesimpulan. Lalu tanggal 14 November, alhamdulillah permohonan dari Dr. Richard dan Hans Pranata dikabulkan untuk seluruhnya. Di antara salah satunya yang paling penting adalah adanya kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya merehabilitasi harkat dan martabat nama baik klien kami sejak putusan pra peradilan tersebut. Sementara Ya, jadi saya coba luruskan ya sedikit ya. Sebenarnya saya dan kuasa hukum tidak ingin menempuh jalur pra peradilan. Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti ya. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Saya juga berkomunikasi, kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali. Bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka. Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang perkara terbuka, namun juga tidak memenuhi, tidak ketemu jalannya. Dan akhirnya kemarin saya konferensi pers, saya paparkan semuanya ke media. Agar apa? Supaya bisa dikawal sebenarnya secara media, secara umum. Tapi juga tidak berefek. Saya sedih banget. Padahal kasus ini
cacatnya itu fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung, sedangkan laporan dari artis KP itu yang laporin bukan dia. Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKB 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil pemeriksaan labnya, kita nggak ngomong benar salahnya, itu aja sudah benar. Apalagi fundamentalnya ini nggak ada. Dan kita saya sudah viralkan, dan kita nggak pengen sebenarnya sampai ke KP. Tapi karena tidak didengarkan, mau tidak mau ya, saya dan pengacara mengambil jalur pra peradilan. Dan ini adalah putusan resminya, kalian mungkin bisa lihat di SIPP, ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Yang menjadi permasalahan adalah, kalian kebayang gak sih 2 tahun saya seperti ini, saya bermasalah kanan kiri, walaupun saya berterima kasih dengan media semua yang sudah banyak support saya berterima kasih dengan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya pagi, siang, sore, dukungan datang. Tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin ya, di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter, ini dokter yang banyak masalah ya. Aduh, aku malu banget. Aku ditangkap. Kalian kemarin aku flashback lagi videonya ya. Kayak gimana lihatnya? Aduh, miris banget. Aku aja ngelihat kayak gitu kayak gila ya. Aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita, ini bahwa aku cerita diangkat. Nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana di salah satu podcast nanti. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu gak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang. Yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sih ya. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidurnya lagi kayak gitu. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjamret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang berpendidikan tinggi. Orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget. Belum lagi kita ngomong omongan tetangga, jejak digital, anak saya dibilang apa nanti? Anak 2 tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya malu, saya sangat dirugikan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dari kemarin setelah saya menang pra peradilan ini, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, bagaimana caranya Polri memperbaiki nama baik saya? Gimana tuh Bang? Coba Bang, bisa bantu jawab nggak Bang? Kalau itu kan nanti kita kembali kepada pihak kepolisian, bagaimana mungkin
Iya, aduh, handphoneku lagi di live pula ya. Mengingat kembali, bisa nggak sih buka yang di grup kemarin ada nggak? Yang di grup, yang di apa ada di grup dalam grup ada? Dalam grup kan siapa dalam grup? Ada video aku kirim kemarin. Kemudian inilah yang kemudian kita lakukan upaya paksa apa? Sudah dalam sesuai prosedur. Kita lakukan penangkapan yang bersangkutan. Sekarang sudah dianggap sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap bersangkutan. Terima kasih. Ini mati ya? Jadi pada saat dia posting itu, ini apa yang dia gunakan, jadi dia tidak bisa menyerang lagi semuanya. Termasuk di dalam handphonenya semua kita temukan. Ya, kita temukan di sini percakapan-percakapannya. Padahal ini adalah barang bukti. Ya, ini baju yang digunakan pada saat dia melakukan postingan di akunnya. Bajunya boleh nggak sih saya jadi museum nanti saya sumbang? Baju saya. Ini ada yang kirim ini kali ya? Tes. Ada yang kirim santet ya? Baju saya dipamerin, dikompreskan seperti itu salah satu ya. Ada salah satunya lagi dikompreskan, menyatakan Bapak Dirkrimsus kalau saya nggak salah, itu menyatakan bahwa hasil lab saya itu saya cuma periksa tahun 2019, tahun 2020 saya nggak periksa, padahal tahun 2020 saya periksa. Ini kan sangat dirugikan sekali saya. Bisa ditonton sampai detik sekarang konferensi persnya. Jadi pertanyaan saya itu nanti bagaimana sih cara memulihkan nama baik saya? Mungkin itu. Dan yang terakhir mungkin pernyataan dari saya untuk artisnya sampai. Ini saya bingung, mau beliau ini apa sih sebenarnya? Apakah kejadian sudah seperti ini membuat beliau tuh senang dan bangga? Saya kadang-kadang malu sih. Apakah dengan menyakitin orang, apakah dengan membuat orang susah, apakah dengan membuat orang menderita, itu membuat kebahagiaan tersendiri. Padahal sebenarnya saya melihat beliau itu, wah, saya memandang tinggi sekali beliau, apalagi dengan atribut yang beliau gunakan. Sangat sedih sekali saya bisa kejadian seperti ini. Dan kalau sudah terbukti seperti ini kan amat sangat memalukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya buka pertanyaan untuk media, silakan. Mungkin setelah terbukti tidak bersalah, dibuktikan tidak pernah melakukan kesalahan dari apa yang dituduhkan, mungkin ada langkah hukum ini ke depannya terkait ini kan bisa dibilang ada pencemaran nama baik atau fitnah terhadap dokter sendiri. Betul. Sudah mempertimbangkan upaya hukum itu seperti. Oke. Upaya hukum saya setelah ini saya belum tahu. Saya akan diskusi dengan pengacara saya dulu, ya, untuk langkah hukum yang saya akan ambil. Tapi jujur, saya pesimis karena saya kurang percaya dengan hukum di Indonesia. Kalau saya percaya dengan hukum di Indonesia, harusnya masalah ini dari awal itu sudah berhenti, nggak akan sampai berlarut-larut seperti sekarang. Tapi kalau saya pikir-pikir, siapalah saya? Ini mic-nya mati.
Tapi kalau saya pikir-pikir, ini penyelenggaranya mana ya? Deal. Tes. Wis baterai nih. Kalau di kamera sih aman dong. Tes. Iya. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah. Tapi kalau Rasa kakek lah. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah saya ini? Saya ini cuma dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Kalimat saya penuh arti. Saya ini dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan petinggi polisi. Saya nggak kenal dengan anggota DPR. Saya nggak kenal dengan aparat-aparat, saya nggak kenal, saya nggak punya koneksi. Jadi ini pertarungan yang sangat tidak adil. Maka langkah hukum saya selanjutnya saya diskusikan dengan pengacara saya. Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi yang mau tanya? Dok, mungkin harapan istri gimana dok waktu kejadian istri sempat histeris dok ini mengenai hasil rapat peradilan kenapa begitu? Istri saya, jujur aja ya, sebenarnya saya sangat tertutup dengan istri dan keluarga ya, karena saya melihat mental istri dan mental keluarga saya tidak sekuat saya. Ya, saya aja yang dapat masalah ini. Mungkin kalian melihatnya saya ketawa-ketawa di luar, bikin konten seperti biasa, nge-YouTube, bikin podcast, bikin sesuatu, tapi sebenarnya saya sangat terganggu. Makanya saya sudah berkata di video saya kemarin, saya amat sangat dirugikan, luar dalam, bukan hanya secara material, imaterial saya dirugikan. Ya kalau ada yang ngomong dengan saya, dok, kenapa nggak dimaafin aja? Udahlah, biarin aja berlalu. Coba kalian seperti itu. Kalau misalnya ada yang tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Iya, kalau cuma ditampar sekali. Kalau digampar 100 kali, dan saya juga manusia biasa, saya mau tonjok orangnya. Bayangkan loh, saya difitnah, saya sudah minta maaf, masih dikasuskan, dipolisikan, saya ditangkap, ditahan, dikriminalisasi. Saya nggak bisa, saya kalau disuruh diem aja, jangan usah ngapa-ngapain, oh mohon maaf, saya cuma manusia biasa. Walaupun saya nggak bisa balas secara hukum, paling nggak saya harus berbicara. Supaya apa? Supaya saya bisa melanjutkan hidup saya. Saya aja yang kuat seperti ini, itu masih ketar-ketir. Apalagi istri saya. Istri saya kalian tahu sendiri. Dia ngeliat aja mudah nangis. Mama saya, papa saya nggak pernah kasih tahu mereka loh. Bayangkan, kadang ada surat nih dari kepolisian datang ke rumah. Saya simpen dari keluarga saya. Supaya apa? Supaya mereka nggak kepikiran. Papa saya kalau misalnya dapat surat pasti dia bilang, Richard, aku nggak bisa kayak gini, nggak bisa tidur 3 hari. Makanya aku sembunyikan semuanya. Dan pra peradilan ini saya tempuh, saya tidak memberitahukan mama papa saya. Saya cuma kasih tahu istri saya. Dan begitu hasilnya keluar, baru saya kasih tahu dengan keluarga saya semua. Dari pihak dokter sendiri kan mungkin dokter yang diminta dari pihak apa yang mungkin setelah ini hasil peradilan keluar. Saya minta juga belum tentu dia mau. Sekarang kan dia jadi pendiam. Coba dong ditanyain dong, kok jadi pendiam? Sekarang nggak ada statusnya, nggak ada Instagramnya, nggak ada storynya. Tolong dong buat ini dong komentar lah kayak gitu punya. Tadi kemarin staff saya pakai fake akun, cuma ngomongin doang. Gimana? Kok jadi kalem mbak? Di blok langsung. Sumpah cuma ngomong kayak gitu doang. Saya penasaran yang di blok di tempat dia tuh berapa puluh ribu orang ya kali ya. Komentar dihapusin satu-satu, rajin banget dia ya. Ya coba nanti dari sini media mungkin bisa sowan ke rumah dia, ditanyain. Ya gimana sih komentarnya? Apakah, mungkin pertanyaan saya kayak gini ya, apakah dia sudah bahagia dalam keadaan seperti ini?